Oke, baik kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, eh untuk mata kuliah ini, mata kuliah pengantar studi Islam ini, saya akan ini nggih, perkenalkan dulu nama saya Amang Fathur Rahman. Kita untuk hari pertama ini, saya akan memberikan beberapa pengantar apa saja sih yang kita diskusikan dalam satu semester ini dan mengapa kita harus apa itu melakukan studi ini atau mengkaji tentang pengantar studi Islam ini. Materinya sudah saya share, nggih, di PDF-nya sudah saya share dan ini akan kita kupas. Oke, bisa terlihat ya? Iya, Bapak. Oke, baik. Yang pertama ini kita singkat saja nggak ya. Jadi pengenalan dalam studi Islam ini kita akan mengenalkan dari ini ya berbagai macam eh, apa itu ajaran-ajaran Islam serta fenomena. Jadi kita akan dalam satu semester ini studi Islam ini lebih mengkaji terkait dengan fenomena-fenomena terkait dengan kehidupan sosial yang ada di umat Islam, baik yang normatif maupun empiris. Sehingga nanti akan banyak sekali studi kasus ataupun hasil penelitian-penelitian yang akan kita kaji. Tentu karena ini pengantar studi Islam, maka kita akan mengkajinya dalam berbagai macam perspektif ya. Perspektifnya akan banyak. Jadi kita tidak lebih konteksnya lebih meluas bukan mendalam. Kalau misalnya fikih itu kan konteksnya mendalam, lebih lebih detail. Kalau pengantar studi Islam ini meluas karena kita akan mengkaji dalam berbagai macam aspek. Oke. Yang pertama, dalam studi Islam ini kita yang paling mudah kita akan mengkajinya dari berbagai macam masalah yang ada di sekitar kita. Yang paling sering bisa kita lihat ada beberapa hal yang masalahnya yang bisa kita ini, yang misalnya terkait dengan diferensiasi penafsiran teks keagamaan atau perbedaan dari penafsiran dari teks keagamaan. Misalnya nanti akan ditemukan banyak sekali kasus-kasus dalam memahami teks-teks di dalam Al-Quran maupun hadis, sehingga ini akan memiliki dampak yang sangat signifikan. Contoh yang paling mudah adalah adanya berbagai macam mazhab, ya, adanya berbagai macam mazhab. Ini tentu karena adanya perbedaan penafsiran terkait dengan teks keagamaan. Teksnya sama, tetapi karena penafsirannya berbeda, maka akan memiliki dampak yang berbeda. Jadi mazhab Sunni, Syiah ini karena tafsirnya yang berbeda-beda. Kemudian berbagai macam persoalan terkait dengan keislaman ini juga terkait dengan pemahaman syariah. Nah, pemahaman syariah yang berbeda-beda tentu akan berbeda pula. Misalnya pemahaman syariah untuk orang modern, orang kota, orang desa, gitu saja nanti akan berbeda. Orang Arab misalnya, orang Indonesia, nah, kemudian orang Thailand itu akan berbeda-beda. Orang Amerika akan berbeda-beda. Nah, karena memiliki tantangan yang berbeda-beda. Kemudian juga terkait dengan modernitas dan Islam. Nah, tantangan terkait dengan modernitas ini juga menjadi salah satu ini ya, salah satu persoalan yang ada di dunia Islam. Jadi ada kelompok-kelompok tertentu yang sangat antipati terkait dengan modernitas, tetapi ada yang sangat modernitas dan ada yang mengakomodir keduanya. Ini akan menjadi salah satu bahan kajian kita dalam satu semester ini. Tentang pluralisme dalam Islam. Pluralisme dalam Islam pun dalam konteks keislaman kita ini masih juga ada yang debatable ya, ada apa itu perdebatan. Nah, tentu yang paling mudah nanti yang akan kita amati adalah misalnya dalam konteks pesantren bagaimana pandangan pesantren terkait dengan pluralisme dalam Islam. Ada sebagian pesantren yang
no comment terkait dengan itu. Ada yang antipati, menentang pluralisme, tetapi ada yang mendukung juga. Itu akan mudah. Oke, selain itu, eh, studi Islam ini kaitannya dengan kontribusi dalam pemahaman global. Tentu apa itu selain tantangan-tantangan, Islam juga memiliki kontribusi ya. Misalnya kontribusi terkait dengan ilmu pengetahuan matematika misalnya. Eh, Kemudian kedokteran, kemudian astronomi misalnya. Matematika ketemu dengan ini Alfarabi misalnya. Oke. Kemudian aljabar itu matematika, aljabar. Nah, kalau kedokteran Ibnu Sina, kedokteran. Kemudian filsafat ada Al-Ghazali. Nah, ini kita akan mengkaji berbagai macam tokoh-tokoh dan kontribusinya dalam pemahaman di global ini. Bahkan eh, ilmu kedokteran itu pondasi dasarnya dari apa itu dari Islam itu sendiri, pondasinya. Nah, jadi sampean kalau ke rumah sakit, mereka itu ada sumpah misalnya. Nah, sumpah sumpah kedokteran ini based on itu dari keislaman, dari Islam zaman Timur Tengah. Oke, ini kita buat peta konsepnya ya dalam studi Islam. Oke. Yang pertama, dalam studi Islam ini ada berbagai macam disiplin ilmu yang terlibat, ada teologi, ada filsafat, ada sosiologi Islam, ada hukum Islam, ada sejarah Islam. Oke. Kemudian problem-problemnya tadi yang sekilas kita kupas ada terkait dengan perbedaan penafsiran terhadap teks atau diferensiasi penafsiran teks, kemudian pemahaman syariah yang berbeda terkait dengan modernitas dan tradisional, ada pluralisme Islam dan tentu ada ini ya, ada berbagai macam isu-isu yang lain. Oke, ini tak buatkan tabelnya. Nah, saya akan mengambil contoh kenapa pengantar studi Islam itu penting. Oke, dan kita ambil contoh misalnya ini. Terkait dengan judi online misalnya ya. Hmm. Kita tahu bahwa Indonesia ini negara yang paling gede Islam, orang Islam. Orang Islamnya negara yang paling gede sedunia. Nomor satu ya. Kemudian kita di Indonesia ada agama Islam, Hindu, Buddha, Protestan, kemudian Katolik, Konghucu. Ada 6 yang diakui oleh negara. Tentu ada berbagai macam kepercayaan. Oke, tetapi ada 6 agama yang diakui oleh negara Indonesia. Dan mayoritas 90% itu adalah Islam. Di dalam Islam, masalah judi online misalnya, ini salah satunya aja ya, salah satu problem yang ada di dalam keislaman kita. Judi online ini jelas-jelas klausulnya diharamkan. Judi itu tidak boleh, kan? Diharamkan. Semuanya kita sepakat diharamkan. Nah, cuma fenomenanya ini berdasarkan dari berbagai macam data ya, berbagai macam data, Indonesia ini urutan nomor itu 1. akibat maraknya judi online. Indonesia kini menduduki peringkat pertama negara dengan pengguna judi online slot ilegal. Menurut data Drone Empri, total. Oke. Dari data ini saja, coba lihat. Yang pertama dengan yang kedua, jumlahnya. Ini penggunanya 200.000. Ya, jadi ini dalam, oke. Kemudian 200.000, kalau Kamboja ada 26.000, Filipina 4.000, Myanmar 650. Artinya apa? Ini masih yang judi online saja ya, yang hanya level slot saja. Artinya bahwa walaupun kita
memiliki negara yang paling besar keislaman, bahkan di agama-agama yang lain juga melarang terkait dengan judi, dan Indonesia juga judi, tetapi nyatanya, nyatanya persoalan judi online ini kita menjadi nomor satu di dunia. Enggak hanya di ini ya, tapi di dunia ini kita nomor satu. Nah, ya apa iki keislaman kita kalau terkait dengan persoalan ini? Oke. Kemudian contoh yang lain ya. Saya telah 2 tahun yang lalu melakukan penelitian terhadap 500 responden sepasuruan. Oke. Ini datanya ada 500 responden. Hmm. Coba kita tanyakan yang menjawab ini ya, menjawab ada 532 responden. Oke. Oke. Pertanyaannya, apakah Anda pernah memainkan berpartisipasi dalam game judi online? Misalnya ini ya, tak hitung dulu bentar ya. Kontif range. Oke. Iya. Oke. Dari 532 responden ya, 500 lebih ini iya pernah judi online. Oke. Ini hanya di ini loh ya, ada di sekitar kita, di sekitar kita. Contoh ini, apakah Anda pernah membeli atau menjual poin game online misalnya? Hmm. Nah, ini sebagian besar ya. Artinya bahwa oke, masih banyak sekali persoalan-persoalan di sekitar kita, walaupun normatifnya itu adalah bahwa judi itu tidak boleh, itu ternyata nyatanya di sekitar kita saja, di Pasuruan saja, itu sebagian besar mereka pernah memainkan game judi online. Pernah ya, game ya, ya dalam konteks ini saya menelitinya di game judi online. Tetapi dari 500 ini, 500 responden ini, sebagian besar mereka sudah melakukan transaksi. Nah, dalam konteks ini, game judi online dengan judi online itu berbeda ya. Kalau game judi online itu artinya just have fun atau sesuatu yang untuk seneng atau hanya untuk permainan game. Dalam konteks hukum pidana itu tidak termasuk hukum pidana. Itu boleh. Dalam konteks kenegaraan itu boleh. Tetapi ketika sudah melakukan proses transaksi chip, jual beli chip terkait dengan judi itu masuknya sudah masuk kategori bukan game lagi, tetapi masuknya ke judi. Nah, inilah persoalan yang kita hadapi. Mereka kesannya itu bahwa mereka sadar bahwa judi online itu tidak boleh, haram. Tetapi mereka memainkan gamenya itu boleh menurut mereka. Dan menurut tata negara Indonesia boleh juga. Nah, tetapi persoalannya adalah ketika sudah melakukan permainan-permainan ini, akhirnya mereka tidak sadar melakukan sebuah transaksi chip untuk proses jual beli di dalam game itu sendiri sehingga bisa memainkan judi. Nah, maka tidak heran apabila dari mode awalnya game saja atau mode permainan ternyata bisa menggeret dan menarik penggunanya ke judi online yang beneran sehingga tidak heran apabila Indonesia nomor satu. Kalang kabut itu pemerintah kalang kabut terkait dengan hal tersebut. Nah, itu hal-hal yang sederhana yang ada di sekitar kita ya. Oleh karena itu banyak sekali kalau saya boleh mengatakan dari hasil penelitian itu banyak masyarakat Islam di Indonesia itu yang masih terjebak dengan mindset trap atau terjebak dengan pola pikir mindset ya, mindset trap kalau bahasa saya. Jadi mereka tidak sadar bahwa mereka itu secara tidak langsung memainkan judi karena keasikan. Nah, karena awalnya mereka hanya menganggap itu sebuah permainan. Oke, itu dari sisi persoalan masalah judi online. Kalau dampaknya, luar biasa ini ya.
Coba ini kita cek. Oke. Nah, misalnya ini. Bentar. Yang juga menjadi sorotan, hari ini polisi menggerebek 7. Oke. Banyak contoh-contoh ya. Oke. Makin hari makin aneh berita soal judi online. Dari anak yang membunuh ibu kandungnya di Morowali, muncul yang gantung diri saat istrinya lagi melahirkan di Semarang, poluan yang bakar suaminya di Mojokerto, dan gilanya lagi, 1.000 anggota DPRD ditemukan berjudi ratusan miliar. Menurut PPATK, perputaran uang. Oke. Nah, dalam konteks ini mereka sadar bahwa dampaknya itu sangat tinggi, mereka sadar. Tetapi dalam konteks keislaman ya dilarang juga. Tapi kenapa kok ini ya? Ya, karena kaitannya dengan penafsiran teks tadi. Diferensiasi penafsiran teks dalam konteks teks itu kalau judi online tidak boleh, tetapi kalau game boleh. Tetapi dalam konteks ini ternyata mereka keasikan dan akhirnya menjadi sebuah habit dan mereka akhirnya judi beneran karena tidak ada sistem kontrol yang cukup kuat. Pada zamannya Orde Baru dahulu misalnya, judi itu dilegalkan melalui negara dalam bentuk SDSB. Oke, SDSB. Sistem dana sosial berhadiah. Jadi mereka itu lotre begitu ya. Jadi membayar satu lotre sekitar berapa ya? Berapa ratus dulu gitu. Kemudian diundi, nah, pemenangnya dapat jutaan banyak. Dan itu dilegalkan oleh negara dan difasilitasi oleh negara. Dan itu sekian tahun baru tanda petik didemo oleh masyarakat khususnya oleh NU bahwa SDSP itu bagian dari judi karena itu menyengsarakan masyarakat. Nah, tapi kalau masyarakat bawah ya karena mereka sudah sulit peruntungan harus mengeluarkan 100-200 it's okay kalau dapat dek menawone oleh hadiah karena bahasanya bukan judi ya. Bahasanya adalah sistem dana sosial berhadiah. Hmm. Loh, kemasannya begitu, kemasannya bukan judi. Kalau judi, masyarakat Indonesia tahu bahwa itu tidak boleh dan mereka tidak akan melakukan. Tetapi pemerintah membuat skema sistem dana sosial berhadiah. Bahasanya berhadiah ya. Jadi mereka membeli kupon, kemudian kuponnya nanti akan diundi dan mendapatkan hadiah. Hmm. Lah, dalam konteks kajian-kajian selanjutnya, kenapa kok? Karena ini ada konteksnya membeli kecuali kalau sampean kuponnya diberi ya, sampean tidak mengeluarkan uang sama sekali, kuponnya diberi kemudian diundi dapat hadiah lain persoalan ya. Tapi ini konteksnya adalah sampean membeli ya, membeli dan ada hadiahnya. Itu sebenarnya kategorinya sudah masuk ke ini ya, ke judi juga. Dalam konteks yang lain misalnya ya, dalam konteks yang lain eh ini ada juga beberapa misalnya pola bank misalnya ya, bank kemudian transaksinya itu sampai ada poin, lah poinnya nanti ditukarkan misalnya. Apakah itu ini ya termasuk judi atau tidak ya? Kalau dalam konteks transaksi sebenarnya itu masuk kategorinya secara tidak langsung masuk ke judi ya. Tetapi dalam konteks perbankan kita kan tidak menjualnya, tetapi kita memberikan poin-poinnya yang ditukarkan, bahasanya begitu, menukarkan poin. Nah, kalau SDSP yang saya ceritakan zamannya Orde Baru itu karena mereka membeli slot istilahnya begitu, kemudian untuk diundi. Oke. Ini terkait dengan persoalan-persoalan di sekitar kita. Hal yang lain terkait dengan pornografi misalnya. Dalam konteks pornografi, situs-situs pornografi di dunia, pelanggan yang paling besar itu coba tebak, Indonesia. Indonesia ini pelanggan yang paling besar. Walaupun katakanlah di dunia ini kan penduduknya banyak, tapi kan ada Cina. Kenapa kok tidak Cina misalnya? Cina kan penduduknya banyak. Nah, inilah persoalan-persoalan yang hingga ternyata keislaman kita banyak loh, tantangannya itu banyak.
Nah, oleh karena itu, maka pengantar studi Islam ini saya akan memberikan arahan atau studi kira-kira nanti apa sajakah terkait dengan persoalan yang akan kita hadapi di keislaman dan bagaimana solusinya. Itulah nanti yang akan kita pelajari pada satu sesi ini. Baik, selanjutnya kami persilakan, ada pertanyaan kah? Kalau tidak, kita lanjutkan besok untuk diskusi lebih detailnya dari pengantar studi Islam. Kami persilakan, ada beberapa teman yang mau bertanya. Tidak ada, nggih? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan sekian dulu karena pada prinsipnya pengantar studi Islam ini lebih menekankan bagaimana teman-teman semuanya memiliki kepekaan terkait dengan persoalan-persoalan keislaman yang ada di sekitar kita dan bagaimana cara penyelesaian solusi-solusi yang mungkin bisa kita lakukan ke depan. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.